Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat datang di podcast aktif teman-teman, aktif berpikir, aktif berdiskusi, dan aktif menghadapi tantangan zaman. Perkenalkan, saya Lita Umi Putriani Gai yang akan menemani Anda dalam episode kita kali ini. Yang akan kita bahas adalah adaptasi dosen terhadap AI dalam pembelajaran dan penelitian. Teman-teman, kami sudah mengundang ya 4 narasumber ahli yang akan membahas tantangan, peluang, dan strategi dosen menghadapi AI ini. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Larasniti Mulyani STMS MTA MTI dari Politeknik Manufaktur Halo, Negeri Bangka Belitung. Halo Ibu Laras. halo Ibu Lita, Selamat datang di teman-teman. podcast Aktif Ibu. Narasumber kita yang kedua, Ibu Ya, Luluk Fitriani Eng dari Universitas Jember. Halo Ibu Luluk. Halo Bu Lita Ya, dan juga teman-teman sekalian. ya, Selamat selamat siang. selamat siang, selamat bergabung di podcast Aktif. Narasumber kita yang ketiga, Ibu Madinatul Munawwaroh Ridwan dari iya. Universitas Samratulangi. Ibu selamat siang. Ibu Ya. Madinatul, selamat datang di podcast Aktif. Dan yang terakhir narasumber kita adalah Bapak M. Arif Rahmatullah dari Universitas Jember. Halo, Halo Bu Lita Pak. dan teman-teman semua. Ya, selamat siang. Tujuan podcast kita hari ini adalah untuk memberikan pemahaman ya teman-teman tentang tantangan dan peluang dosen mengenai adaptasi AI dalam pembelajaran dan penelitian ya, serta bagaimana strategi agar teknologi dapat dimanfaatkan secara efektif tanpa mengurangi kualitas pendidikan dan integritas akademik. Ibu Laras ya bisa menjelaskan sedikit terkait dengan apa sih AI itu? Jadi AI itu adalah artificial intelligence atau kecerdasan buatan kemampuan mesin atau sistem komputer untuk meniru kecerdasan manusia seperti belajar, berpikir, menganalisis, mengambil keputusan, serta memecahkan masalah. Terima kasih Ibu Laras. Ibu, Ya. Ibu Laras, apa dampak penggunaan AI dan teknologi pendidikan terhadap peran dan tanggung jawab dosen itu sendiri? Monggo Oke, Ibu. menurut saya peran AI ini kita sebagai dosen dengan adanya AI itu telah mengubah peran kita sebagai dosen yang utamanya sebagai sumber informasi utama sekarang menjadi seorang fasilitator, pembimbing, dan pengarah pembelajaran. Dosen sekarang dituntut untuk lebih fokus, penguatan berpikir kritis, etika akademik, dan pendampingan proses belajar, bukan sekedar menyampaikan materi. Jadi, dosen sekarang dengan adanya AI memiliki tanggung jawab baru dalam mengelola pemanfaatan AI secara bijak, eh, dan agar pembelajaran tetap bermakna dan berintegritas. Jadi, dosen ini sebagai contoh dalam penggunaan AI secara etis. Kan lagi Bu Laras, siapa saja pihak yang bertanggung jawab untuk menjaga integritas akademik mahasiswa di era digital dan AI saat ini? Pihak-pihak yang bertanggung jawab menjaga integritas akademik di era AI dan digital ini, dari sisi dosen, tanggung jawab utamanya adalah memberikan edukasi, etika akademik, kemudian menetapkan aturan penggunaan AI secara jelas, dan melakukan pengawasan dan penilaian secara adil. Dosen tidak bekerja sendiri, di sini ada perguruan tinggi, pimpinan institusi, dan mahasiswa itu sendiri mengambil peran penting. Jadi adanya kolaborasi antara perguruan tinggi, pimpinan institusi, dosen dan mahasiswa sehingga penggunaan AI menjadi lebih bijak. Mungkin seperti itu, Bu Lita. Ya, terima kasih ya Bu Laras atas Eh,
penjelasan dan pemaparannya. Ya, kita ke narasumber kita yang kedua, ya, Ibu Luluk Fitriani. Ibu Luluk, eh, kami, saya ya, dan rekan-rekan di luar sana ingin mengetahui sedikit informasi eh, di mana tantangan terbesar dalam menjalankan nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di era daring dan globalisasi saat ini. Monggo, Bu Luluk, silakan. Oke, terima kasih Bu Lita. Menurut saya, tantangan terbesarnya ada pada krisis keteladanan dan ancaman anonimitas digital. Di era daring ini, interaksi fisiknya berkurang. Sehingga dosen tidak lagi bisa hanya berceramah tentang Pancasila, tapi harus memodelkan nilai Pancasila itu melalui perilaku digital. Nah, ada 3 poin kritis di sini menurut saya, Bu Lita dan juga teman-teman. Yang pertama terkait dengan sila kedua dan juga sila keempat mengenai integritas akademik dengan instanisme AI. Di era AI ini sangat mudah bagi mahasiswa maupun dosen untuk melakukan plagiasi. Nah, tantangannya adalah bagaimana tetap menjunjung kejujuran dan juga objektivitas. Bela negara di sini berarti menjaga atau menjaga kualitas intelektual bangsa, bukan hanya sekedar mencari nilai yang cepat begitu. Kemudian yang kedua, filterisasi budaya dalam globalisasi. Globalisasi ini membawa nilai-nilai dari luar yang terkadang bertabrakan dengan jati diri bangsa. Tantangan dosen di sini adalah mendidik mahasiswa agar punya global mindset, tetapi tetap local heart, begitu kira-kira. Yang ketiga terkait dengan sila yang kelima, yaitu keadilan digital, begitu ya. Nah, pembelajaran daring seringkali memperlebar jurang antara yang mampu dan tidak mampu secara ekonomi. Ini terkait dengan akses internet, perangkat yang digunakan, atau penggunaan AI berbayar. Tantangan dosen adalah memastikan bahwa teknologi AI ini tidak menjadi alat diskriminasi, melainkan alat inklusi yang bisa dirasakan manfaatnya oleh semua mahasiswa tanpa terkecuali. Ibu, Ibu Luluk, kapan ya waktu yang tepat untuk mengevaluasi beban kerja dalam hal ini, beban kerja dosen terkait dengan Tridharma perguruan tinggi? Oke, berbicara soal waktu evaluasi begitu ya, kita tidak bisa lagi menggunakan pola setahun sekali untuk melakukan evaluasi. Mengingat perkembangan teknologi seperti AI sangat cepat, saya melihat ada 3 momentum krusial, Bu Lita dan teman-teman sekalian. Yang pertama, evaluasi periodik. Ini dilakukan setiap akhir semester. Kemudian yang kedua, momentum adopsi teknologi baru. Nah, ini saat institusi mewajibkan penggunaan AI atau sistem baru, beban kerja harus segera dievaluasi. Kemudian yang ketiga, terkait dengan evaluasi berbasis kesejahteraan atau bisa dikatakan mental health check. Nah, waktu yang tepat adalah saat indikator produktivitas menurun atau tingkat stres dosen meningkat. Nah, dalam kondisi ini, institusi harus responsif, bukan defensif, atau evaluasi harus dilakukan saat dosen merasa terjebak dalam rutinitas sehingga tidak punya ruang untuk berinovasi. Kita yang ketiga oleh Ibu Madinatul Munawwarah Ridwan. Ibu Ibu Dina mungkin bisa menjelaskan ya sedikit terkait dengan urgensi integritas akademik di era tekanan publikasi dan kemudahan akses informasi saat ini. Bu monggo Bu Dina. Oke, terima kasih Bu Lita atas waktunya. Jadi di era digital saat ini, dosen itu menghadapi dua realitas besar yang berjalan bersamaan. Nah, di satu sisi itu kita ada tekanan publikasi dan juga tuntutan kinerja akademik. Nah, kemudian di sisi lain kita juga diberikan kemudahan akses informasi dan tekanan teknologi kecerdasan buatan. Nah, kondisi ini menjadikan integritas akademik itu sebagai isu yang sangat penting dan strategis bagi dosen untuk kita bahas ya. Nah, bagi dosen sendiri, integritas akademik itu bukan sekedar soal aturan dan kepatuhan,
administrasi, tapi menyangkut keteladanan, kejujuran ilmiah, dan tanggung jawab kita secara akademik dalam mengajar, meneliti, dan membimbing mahasiswa. Namun, tekanan target kinerja, kemudian keterbatasan waktu juga terkadang dapat menggoda kita untuk mengambil jalan pintas ya. Misalnya dengan mengandalkan teknologi tanpa proses verifikasi yang memadai atau kurang berpikir kritis dalam mengelola sumber ilmiah. Nah, kemudahan akses informasi itu sejatinya dapat membantu kita sebagai dosen dalam memperkaya materi pembelajaran dan mempercepat proses penelitian. Namun, dosen dapat mengakses juga kan namanya jurnal, data, referensi ilmiah secara tepat. Namun, karena tanpa literasi informasi dan kesadaran etika yang kuat, kemudahan ini berpotensi mengaburkan proses ilmiah tersebut. Jadi, mengabaikan konteks penelitian dan menurunkan kedalaman dari analisis akademik gitu. Jadi, tekanan publikasi juga berdampak langsung pada para dosen sebagai pembimbing mahasiswa. Kemudian, dosen tidak hanya dituntut produktif secara ilmiah, tetapi juga bertanggung jawab dalam menanamkan nilai integritas kepada mahasiswa. Mungkin sama nyambung dengan yang dibahas oleh Ibu Lulu tadi ya, gitu. Kemudian disinilah peran dosen itu kita diuji, apakah lebih menekankan capaian luaran semata atau tetap menjaga proses akademik yang jujur, bermakna dan bermakna gitu ya. Jadi Mungkin untuk narasumber yang keempat ya, saya ingin mengetahui Bapak Arif, bagaimana penerapan AI dalam Tridharma Perguruan Tinggi Bapak? Oh ya, terima kasih Bu Lita. Eh, eh, Sepertinya keempat narasumber tadi, ketiga sebelumnya sudah memberikan banyak ulasan ya tentang ini. Tapi saya mencoba untuk melengkapi saja. Jadi untuk pembelajaran kaitannya dosen seperti itu bisa untuk mempersiapkan bahan ajar. Bisa menggunakan AI ini pentingnya sudah di fase seperti itu. Untuk mempersiapkan RPS, untuk membuat kerangka pertemuan seperti apa dan juga evaluasi yang akan diberikan kepada para mahasiswa. Itu di tahap pembelajaran. Kemudian untuk di tahap penelitian ya, misalnya ini kita bisa memanfaatkan AI itu untuk membuat research gap atau batas antara penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kita bisa mencari suatu penelitian yang baru, memiliki nilai-nilai baru, kebaharuan untuk membedakan penelitian-penelitian yang sudah ada. AI juga bisa membuat suatu kerangka, tetapi batasannya sejauh apa kita harus menggunakan AI itu. Iya, kita harus menggunakan sejauh hanya untuk memperkuat ide-ide itu. Tidak seluruhnya kita serahkan pada AI seperti itu. Kita harus tetap mencari apa namanya sumber asli. Ya, kita boleh bertanya tentang soal bagaimana kita mengakses sumber atau sumber itu berada di mana. Tapi nilai-nilai keaslian itu tetap harus dijaga. Kemudian mengenai tahapan pemberdayaan masyarakat, AI bisa kita gunakan sebagai dosen untuk mengkaji kira-kira top tema atau kebutuhan masyarakat apa yang belum belum apa yang penting yang bisa dimanfaatkan. Terima kasih Pak Arif atas penjelasan lengkapnya. Jadi ya, saya kasih kesimpulan ya eh, dari keempat narasumber kita ya yang sangat expert di bidangnya, apalagi dalam perkembangan zaman sekarang ini. Jadi mari kita simpulkan bahwa adaptasi dosen terhadap AI adalah hal yang penting dan mendesak, memerlukan kolaborasi antara dosen, institusi, dan mahasiswa, ya. Kemudian perlu digarisbawahi ya teman-teman, AI itu bukan sebagai pengganti, tapi adalah sebagai alat bantu ya. Perlu digarisbawahi bukan sebagai pengganti utama tapi sebagai alat bantu. Oke, podcast ini harapannya bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semuanya ya, rekan-rekan semuanya untuk terus berinovasi ya, tetap etis dan menjaga kualitas akademi di era digital. Oke, sampai jumpa ya. Mungkin sampai di sini podcast kita hari ini. Terima kasih eh, untuk keempat narasumber ya. Terima kasih banyak atas pemaparan materi yang sangat berharga ini ya. Terima kasih.